Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Utama Poltekip Angkatan 54, nama Aldo Prawira STB 399. Di video ini saya akan membahas mengenai gaya kepemimpinan seorang tokoh nasional, yaitu Bapak Soeharto. Sebelumnya kita perlu tahu apa itu gaya kepemimpinan. Jadi, kepemimpinan adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mengendalikan, memimpin, mempengaruhi pikiran, perasaan atau tingkah laku orang lain untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan gaya kepemimpinan merupakan pola perilaku yang secara konsisten diperankan oleh pemimpin ketika mempengaruhi anggota kelompoknya. Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa tindakan dan cara pemimpin dalam mempengaruhi anggotanya dapat membentuk sebuah gaya kepemimpinan seorang. Dalam memimpin, seorang pemimpin haruslah melakukan tindakan dan gaya memimpin yang baik dan benar. Karena tindakan dan gaya seorang pemimpin sangatlah mempengaruhi sebuah kelompok atau organisasi. Oleh karenanya, sesuai dengan tema kali ini, saya akan membahas bagaimana gaya kepemimpinan salah satu tokoh nasional kita, yaitu Bapak Presiden kedua Republik Indonesia. Semua kalangan masyarakat Indonesia tentu akan mengenal beliau. Beliau adalah Jenderal Besar TNI Purnawirawan Haji Muhammad Soeharto. Beliau adalah seorang tokoh yang lahir di Kemusuk, Yogyakarta tanggal 8 Juni 1921. Ayahnya bernama Kertosudiro yang merupakan seorang petani yang juga sebagai pembantu lurah dalam pengairan sawah desa, sedangkan ibunya bernama Sukira. Perlu diketahui bahwa beliau adalah presiden dengan masa jabatan terlama di Indonesia, yaitu 32 tahun, yang dimulai sejak tahun 1967 hingga 1998. Pria yang biasa dipanggil Pak Harto ini mengawali karirnya dari dunia militer, di mana ia resmi menjadi anggota TNI pada 5 Oktober 1945. Karir Soeharto di dunia militer sangatlah cemerlang, karena beliau banyak menempati jabatan penting seperti Panglima Komando Pembebasan Irian Barat dan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrat. Namun, karena situasi politik yang memburuk setelah meletusnya G30 SPKI, melalui sidang istimewa MPRS pada Maret 1967, menunjuk Pak Harto sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia kedua, menggantikan Bapak Soekarno. Semasa karirnya menjadi militer, dia mendapat julukan The Smiling General. Jika diartikan ke bahasa Indonesia artinya Sang Jenderal yang tersenyum, karena beliau adalah seorang pria yang murah senyum. Sebagai seorang pemimpin, Soeharto memiliki karakter tegas. Selain itu, di masa pemimpinannya, beliau telah menggagas dan melaksanakan pembangunan dengan terencana. Karenanya, ia juga dijuluki sebagai Bapak Pembangunan Indonesia. Pada masa kepemimpinannya, Soeharto atau disebut rezim Orde Baru, beliau menerapkan pemerintahan yang terpusat atau otokritik, atau dapat disebut juga dengan gaya otoriter, yang mana otoriter adalah sebuah gaya pemimpinan di mana seorang pemimpin mempunyai tanggung jawab penuh atas tujuan, keputusan, dan jalur strategis menuju kesuksesan. Dalam pelaksanaannya, otoriter memaksakan kepatuhan mutlak pada bawahan. Di masa pemerintahan Orde Baru tersebut, Presiden Soeharto memberikan peran dominan dalam pemerintahannya kepada militer, yang termasuk dalam praktik otoritarian. Salah satu contoh dari gaya kepemimpinan otoriternya adalah adanya kebijakan dwi fungsi ABRI, yang dalam kebijakan ini ABRI diberikan kesempatan untuk berperan dalam bidang di luar tugasnya seperti bidang politik. Selain itu, selama masa jabatannya, Presiden Soeharto memudarkan demokrasi di Indonesia dengan alasan kepentingan keamanan dalam negeri dengan adanya batasan partai politik, penerapan sanksi dan penahanan lawan politik. Pada rezim Orde Baru, sebagian besar kursi lembaga perwakilan rakyat diberikan kepada militer, dan pada ajang pemilihan pegawai negeri sipil, serta para prajurit ABRI hanya mempunyai satu pilihan partai politik yang berkuasa, yaitu Partai Golongan Karya atau biasa disebut Golkar. Dari hal tersebut dapat dipastikan bahwa Presiden Soeharto memiliki gaya kepemimpinan yang otoriter. Walaupun otoriter kedengarannya buruk, tapi gaya kepemimpinan ini juga mempunyai kelebihan, seperti kemudahan dalam pengambilan keputusan, sifat pemimpin yang tegas, pemberian sanksi yang adil,
dan pemerintahnya mudah diawasi. Selain itu, pada rejim Orde Baru tidak hanya punya sisi negatifnya saja, tetapi pada masa Orde Baru juga banyak mempunyai sisi positif, seperti angka kemiskinan yang turun, pembangunan terstruktur atau repelita, dan lain sebagainya.